Salam. Salam. Selamat hari Minggu semua. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama mau kita mempersiapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur. Kita berterima kasih buat kebaikan, buat pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kita ingat dalam setiap kehidupan kita, Tuhan berdaulat terhadap hidup kita. Dia yang mengontrol setiap kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan. Mari menyembah Dia pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu setiap waktu Tuhan hidup dalam kebenaran. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang
berdaulat atas hidupku, ku berserah berdaulat atas hidupku, ku berserah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Yesus, Engkau Allah yang hidup, Yesus, Engkaulah Raja. selamat kami, Yesus. Haleluya. Kau yang tertinggi Tuhan, Kau yang termulia. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Yesus. Kerajaan-Mu jadilah kepada kami, Tuhan. Haleluya Yesus. Kehendak-Mu jadilah kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami bisa memuji, meninggikan nama-Mu melalui pujian kami. Amin. Melalui pujian itu kami percaya Tuhan, Kau bertata di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami saat ini bersyukur, berterima kasih karena Yesus sudah menyelamatkan kami. Nilai harta yang paling tertinggi Engkau berikan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Datang menjadi manusia, mati untuk menebus dosa, bangkit dari kematian mengalahkan setan dan maut, naik ke sorga sebagai Tuhan, dan kirim Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, pengontrol, saksi. Terima kasih Tuhan, jadilah kepada kami hari ini
baik kami yang saat ini bersama-sama di tempat ini maupun yang menyaksikan siaran ini, siapapun mereka Tuhan, mari Tuhan Kau lawat mereka, Kau pulihkan mereka, Kau baharui, dan terlebih lagi yang belum percaya Tuhan akan selamatkan. Dan biarlah melalui siaran ini semua diberkati, dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Mari Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari bibir mulutnya semua perkataan dari Tuhan. Dan yang mendengarkan juga dikuatkan, diteguhkan, diberkati, dipulihkan, dibaharui dengan kekuatan firman-Mu. Karena kekuatan firman-Mu sanggup melakukan segala yang tidak mungkin bagi kami, bagi Tuhan mungkin. Karena itu Tuhan, berbicaralah bagi kami. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, menyaksikan siaran ini. Dan biarlah kekuatan firman-Mu di mana-mana saat ini yang disampaikan oleh semua hamba-hamba-Mu juga terjadi pemulihan. Segala gangguan yang mengganggu kami, yang tidak membuat kami fokus kepada firman, yang membuat kami tidak menikmati kebenaran firman-Mu, yang ingin mencuri akan firman-Mu, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah hati kami siap seperti tanah yang subur, ditabur firman dan akan berbuah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu-waktu pemberitaan firman-Mu kami menyerahkan secara total ada di dalam naungan tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang luar biasa. Minggu yang kemarin kita sudah bicara tentang hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Dalam 2 Timotius dikatakan bahwa kita harus ditegur, diajar, dipimpin oleh kebenaran firman. Dan pagi hari ini kita akan lebih lagi merenungkan tentang bagaimana hidup kita juga dikuasai. Hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kenapa saya beri judul itu? Karena memang hidup kita tidak ada kekuatan tanpa kuasa Roh Kudus. Sama sekali. Kalau tanpa roh, kita hanya daging adanya. Kita hanya punya kekuatan yang sementara. Tetapi dengan Roh Kudus kita punya kekuatan yang tetap, yang abadi, yang sempurna di dalam kekuatan Roh Kudus. Karena itu, kalau hidup kita dikuasai Roh Kudus, maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Karena akan ada buah-buah roh yang luar biasa terjadi. Yang kita akan lihat bagaimana orang saat ini perlu dikuasai oleh Roh Kudus senantiasa hidupnya. Karena hidup di tengah dunia yang penuh dengan gangguan yang luar biasa, penuh dengan tipuan dari setan, sehingga ada banyak kali kita tidak menghasilkan buah roh atau buah-buah yang memuliakan nama Tuhan karena gangguan-gangguan itu. Karena itu dikuasai oleh Roh Kudus itu sangat penting, sehingga dari hasilnya dikuasai oleh Roh Kudus kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi. Karena ketika orang melihat kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus, seperti seorang Yusuf, dia dikuasai oleh roh, maka Potifar mengaku bahwa orang ini ada roh Tuhan, disertai Tuhan. Dan bukan hanya Potifar, bahkan waktu dia di penjara pun kepala penjara melihat bahwa dia orang yang luar biasa, diberi tanggung jawab karena mengalami penyertaan Tuhan yang kelihatan lewat kehidupan. Itu artinya ada buah-buah roh yang terjadi. Dan bukan hanya sampai di situ, Yusuf juga menjadi orang yang dilihat oleh Firaun bahwa tidak ada orang yang lebih penuh roh dari dia, katanya. Waktu Yusuf bilang harus cari orang yang bisa mengatur untuk menyiapkan masa kesulitan. Dan Firaun bilang kepada semua orang di depan Yusuf, tidak ada orang yang seperti kau yang penuh roh hikmat, roh Allah.
Jadi karena kepenuhan Roh Allah itulah membuat Yusuf dipakai menjadi penguasa. Saudara, berarti orang-orang yang seperti ini kita harus tahu bahwa di dalam Galatia pasal 5 ayat 16, 18, 22 dan 23 dilompat, maka kita akan melihat bagaimana dikuasai oleh Roh Kudus itu seperti apa hidupnya, mengalami apa dan menghasilkan apa. Itu yang paling penting. Mari kita buka Galatia, kita baca dulu kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 18 saya bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kalau dipimpin oleh Roh, kita tidak dikuasai oleh hukum Taurat. Maksudnya kita benar-benar Roh lebih tinggi kekuatannya mengontrol kita daripada hukum Taurat mengontrol kita. Karena hukum Taurat hanya bisa memberi rambu-rambu, aturan, tapi tidak bisa memampukan kita melakukannya. Tapi Roh bisa membawa kita untuk melakukan kebenaran itu. Hukum Taurat diberi, jangan ini, jangan itu, tetapi kita tidak bisa melakukannya tanpa ada tuntunan Roh Kudus. Makanya kita sebenarnya tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat kalau sudah dipimpin oleh Roh. Dikatakan kalau diatur oleh hukum Taurat berat, tidak gampang bisa melakukannya. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada satu orang pun yang bisa mampu. Mungkin ada yang bilang saya bisa taat melakukan, tapi tidak semua. Karena melanggar salah satu saja hukum Taurat, sebenarnya sudah bersalah kepada semua hukum Taurat dikatakan. Mungkin orang bisa dilakukan hampir 10, tetapi kalau saya lihat dosa yang terakhir jangan mengingini sangat susah, dan itu sangat akan membuat orang tetap jatuh. Ada yang bilang saya bisa suci tanpa Roh Kudus, sangat tidak mungkin. Karena mungkin sesaat bisa, tapi terus-terus suci, terus-terus bisa bagus sesuai dengan hukum Taurat, tidak gampang. Pasti ada kesalahannya. Nah, karena itu saudara, di ayat 22 langsung kita baca. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa temukan bahwa hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus ini sangat penting, karena akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Buah Roh yang pertama kita lihat kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini adalah buah Roh yang membentuk karakter kita menjadi seperti Yesus. Kenapa? Karakter kita akan menjadi seperti Yesus adalah karena Yesus juga mengasihi. Kasih Allah, kasih Yesus, kasih Tuhan itu sudah dinyatakan bagi saya dan saudara. Memberi keselamatan bagi saya dan saudara itu adalah kasih yang tertinggi. Daripada hanya menyembuhkan kita, daripada hanya memberi kita uang, materi, segala kesehatan, atau apa saja yang terbaik. Tetapi kalau tidak memberi keselamatan kepada saya dan saudara, maka ini tidak akan menjadi kasih yang terbaik, kasih yang terbesar. Karena walaupun kita sehat, walaupun kita kaya, walaupun kita berhasil, pada akhirnya kita akan binasa. Tetapi Tuhan memberi kita kasih-Nya yang paling besar, kasih penyelamatannya. Dan di dalam buah Roh ada ayat tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan ini adalah karakter yang bagus yang Tuhan mau tanamkan di dalam hidup saya dan saudara sebagai orang percaya. Orang percaya harus hidup seperti bagaimana Tuhan mau, yang Yesus mau.
Karena Yesus mengasihi kita, menyelamatkan kita, kita harus hidup juga punya kasih. Dan dengan kasih yang menyelamatkan dari Tuhan itu, membawa kita juga untuk menerima penyelamatan yang membawa orang lain juga. Kita bisa mengasihi orang lain juga. Jadi orang yang mendapatkan kasih dari Allah, kasih dari Tuhan, dia juga bisa mengasihi orang-orang lain. Seperti bagaimana Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita, kita juga punya hati untuk mengasihi dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain juga. Jadi kalau ada orang bilang saya mengasihi, ajaran saya mengasihi, lalu dia tidak menyatakan kasihnya kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang yang lain, sebenarnya perlu dipertanyakan apakah ajarannya itu benar mengasihi. Karena kalau kita mengasihi, kita akan seperti Yesus mengasihi. Yesus mengasihi dengan menyerahkan nyawanya. Kita juga harus mengasihi sampai rela berkorban demi orang-orang lain diselamatkan. Karena itu kasih yang paling besar dalam Alkitab adalah kasih seorang yang memberi nyawanya kepada orang lain untuk diselamatkan. Karena itu kasih, sukacita, damai sejahtera adalah buah Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup orang percaya. Kalau kita dikuasai Roh Kudus, maka akan terjadi kasih, sukacita, damai sejahtera. Akan bisa mengasihi Allah. Akan bisa mengasihi jiwa-jiwa. Karena hanya ada dua kasih di dalam Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap hidup kita. Tetapi ada kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di dalam kedua hukum kasih itu terletak seluruh firman Tuhan dikatakan. Jadi apalagi yang kurang? Kalau orang dikuasai Roh Kudus, dia akan gampang mengasihi. Dia tidak punya kebencian lagi sebenarnya. Dia tidak punya rasa kemarahan lagi yang berat yang masih tersimpan. Tetapi dia punya buah kasih, sukacita, kasih yang keluar dari hati kita akan mengalirkan sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau orang bisa mengasihi, yang keluar itu zat yang terbaik. Endorfin ya kalau dikatakan. Bukan zat yang membuat tubuhnya sakit. Tapi ketika orang bisa mengasihi, maka dia mengalirkan sukacita, damai sejahtera. Ketika sukacita keluar, damai sejahtera, seluruh organ-organ tubuh kita juga bagus, sehat. Semuanya bisa enak, tidak ada yang macet. Semua bisa rileks, semua bisa menikmati. Tapi kalau kita tidak punya kasih, sukacita, dan damai sejahtera, ini dasar yang paling utama. Karakter kita dibentuk dari situ. Ketika itu ada, makanya dikatakan percuma kamu bernubuat, menyerahkan nyawa kalau kamu tidak mengasihi. Memberi dirimu disembelih, tapi kalau kamu tidak mengasihi. Ada firman Tuhan yang berkata demikian, bahwa kasih itu adalah dasar untuk segala kehidupan kita. Sehingga dari kasih itu muncul segala yang baik. Tapi kasih bukan kasih yang salah. Kasih yang dari kuasa Roh Kudus bekerja. Kasih yang membuat kita menerima kekuatan Allah, penyelamatan Allah. Dan dari kasih Allah itu kita memancarkan juga kasih yang luar biasa. Yang kedua dikatakan dari ayat itu juga di 22 dan 23, munculnya kasih, sukacita, damai sejahtera, baru ada kesabaran. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, buah Roh yang selanjutnya. Ini adalah untuk mengasihi sesama. Kebenaran ini adalah kemurahan, kebaikan ini untuk kepada sesama. Tadi kalau kasih yang pertama itu karakter kita, dasar kita seperti Tuhan. Mengasihi kepada Tuhan itu seperti itu. Dengan penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Bukan datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan itu dengan mengeluh.
Bukan, itu yang pertama. Sesudah itu ada buah roh yang selanjutnya, itu adalah kebenaran, kemurahan, dan kebaikan. Kenapa kita perlu buah roh ini? Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Inilah untuk berhubungan dengan Tuhan juga, tetapi juga lebih utama kepada sesama. Karena yang kita perlu untuk hubungan dengan sesama itu adalah kesabaran. Tidak gampang kita sabar kepada orang yang memberontak, orang yang terus melawan. Tidak gampang sabar. Tapi Tuhan mau kita harus sabar. Untuk menghasilkan penyelamatan satu jiwa, kita butuh kesabaran. Kesabaran untuk berdoa, kesabaran untuk mengasihi dia. Terus kesabaran untuk memberi pengampunan juga. Kemurahan hati kita terus harus kita berikan. Dan kebaikan. Kalau ada kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, kita gampang bisa menguatkan orang lain. Jiwa-jiwa. Kita gampang bisa membawa orang itu datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang bisa melihat kesabaran kita. Kok dia sabar melayani saya, sabar mendoakan saya, sabar mengasihi saya. Dia penuh kemurahan menolong saya pada saya terus berbuat yang tidak baik. Dia terus melakukan kebaikan. Akhirnya orang itu bisa ditaklukkan hatinya. Orang sejahat apapun, kalau ada kesabaran, kalau ada kemurahan, kalau ada kebaikan, orang sejahat apapun juga bisa disadarkan. Inilah buah roh dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja atas kita, kita bisa muncul kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita bisa muncul kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kalau dari diri kita sangat susah. Kita tidak gampang sabar lagi. Kita tidak gampang punya kemurahan, kebaikan lagi. Karena kita sudah tercemar. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, mampu orang melakukan ini. Makanya orang yang dikuasai Roh Kudus, kok bisa kamu lakukan itu, dikatakan. Tetapi dia bilang apa? Bukan saya. Tuhanlah yang bekerja di dalam saya. Kita tahu bahwa Paulus menjadi orang yang begitu sabar juga. Orang yang begitu penuh dengan kemurahan, kebaikan. Padahal dulu sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dia orang yang cepat marah, cepat ingin membunuh orang yang bertentangan dengan dia. Dan itu dia lakukan. Sama seperti Musa. Musa juga bukan orang yang tidak gampang marah. Dia pernah memukul seorang mandur Mesir dan sekali mati. Karena gampang emosinya, marahnya. Tetapi Tuhan bilang dia adalah orang yang paling lembut, Musa. Sejak dia dipanggil Tuhan. Sejak dia dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Tidak ada orang yang katanya selembut, sebaik dari Musa. Karena Musa pernah berdoa kepada Tuhan. Waktu Tuhan ingin memusnahkan bangsa Israel seluruhnya karena marah dan karena dosa mereka. Dia bilang, bunuh saya aja Tuhan. Jangan bunuh mereka. Seorang yang punya kasih yang luar biasa. Kalau dulu ya sudah sikat aja, bunuh semua. Karena mereka tidak mau sadar. Tapi Musa sejak dikuasai oleh Roh Tuhan, dia begitu mengasihi umat Tuhan yang dia pimpin. Dia rela bahwa dialah yang harus dibinasakan. Lebih baik saya saja yang engkau bunuh daripada bangsa ini. Mereka belum tahu. Dan Tuhan akhirnya tidak membunuh bangsa itu karena doa Musa. Bahkan satu ketika Miriam juga memberontak kakaknya. Dan Miriam kena kusta. Tetapi Musa dengan lembut hati, dia bilang kepada Tuhan, jangan. Kembalikan dia disembuhkan. Dan Tuhan bilang, aku tetap hukum, tapi 7 hari saja. Karena doa Musa, Miriam dipulihkan. Pemberontakan yang ditujukan kepada dia. Karena orang yang begitu lembut hati. Tuhan yang berperkara, saudara. Jadi saudara, banyak orang dirubah. Dari situ kita melihat, ini juga kita perlukan dalam seluruh kehidupan kita menjadi saksi Kristus. Ketika kita akan menyaksikan Injil kebenaran, kita harus penuh dengan kesabaran, kemurahan.
kebaikan. Karena Injil yang kita beritakan itu sifatnya bukan memaksa, tetapi sabar menyampaikan, tekun menyatikan, dan penuh kasih, kemurahan, dan kebaikan. Tidak membuat orang harus dipaksa. Dan yang ketiga dari buah-buah roh itu yang harus menjadi dikuasai dalam hidup saya dan saudara, memimpin hidup saya dan saudara. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah bagian dari 3 karakter di zaman ini. Jarang kita temui orang setia, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Karena itu semakin hari mereka yang menanti keinginan roh makin dapat dibedakan. Jadi untuk mencapai semua pelayanan yang bagus, yang baik, harus ada kesetiaan. Orang yang setia itu adalah orang yang paling disukai Tuhan. Setia dari perkara yang kecil, Tuhan bilang, akan ditambahkan perkara yang besar. Jadi saudara dan saya jangan menganggap setia itu karena ini sepele hal yang saya punya, tidak setia melakukan. Setia dengan suami istri, setia dengan merawat anak, setia kepada hal-hal yang Tuhan kasih. Maka Tuhan akan menambahkan tanggung jawab yang lebih bagus lagi. Setia dengan segala jemaat yang kecil atau yang besar, setia. Kesetiaan dan kelemah lembutan, penguasaan diri ini adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita untuk menyaksikan Tuhan juga. Bagaimana kita bisa menyaksikan Tuhan kalau tidak ada kelemah lembutan, tidak ada penguasaan diri? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu hidup yang dikuasai Roh Kudus adalah hidup yang bisa membuat kita menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi orang yang bisa gampang membawa jiwa-jiwa. Karena ada buah-buah roh. Jiwa-jiwa itu akan datang kepada orang yang penuh dengan buah-buah roh. Karunia roh tanpa buah roh tidak begitu bagus. Karena yang lebih terlihat lama dan itu akan menjadi bagian yang menyenangkan adalah buah-buah roh. Karunia roh bisa sekali kelihatan, tapi apakah orang yang mempunyai karunia roh punya buah roh itu sangat bergantung. Karena itu yang paling penting punya buah roh. Dan karunia roh itu juga bagian untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi karunia roh ini adalah karakter yang Tuhan mau. Harus menjadi bagian yang tertanam dalam hati pikiran rohani orang percaya. Kalau saudara tidak punya buah-buah roh ini, berarti Roh Kudus belum sepenuhnya menguasai. Paling tidak ada 1, 2, 3. Paling tidak ada beberapa buah roh. Yang lain akan muncul, bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan iman, sesuai dengan firman yang kita terima, akan memunculkan karunia buah-buah roh yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tidak hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Karena nanti ketika kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka keinginan daginglah yang paling kuat akan muncul. Karena itu kalau kita lihat ada satu ilustrasi yang berkata, seorang yang pernah mengadu anjing hitam dan anjing putih untuk jadi taruhan. Seorang itu mengadu anjing hitam dan anjing putih, sama-sama besar. Tetapi ketika dia mau mengadu dan memberi taruhan, dia sebagai bandar, dia lihat mana yang pilih hitam lebih banyak, mana yang pilih putih. Dan kalau yang lebih banyak pilih hitam, maka dia akan tidak kasih makan anjing hitam. Tetapi dia akan kasih makan anjing putih. Dan ketika anjing hitam itu
tidak begitu banyak makan, pasti kalah. Ini hampir sama dengan kehidupan rohani kita. Ketika buah-buah roh itu bisa terjadi, tergantung kekuatan rohani, makanan rohani kita yang masuk. Kalau itu adalah firman yang masuk senantiasa menguasai hati pikiran rohani kita, maka firman itu akan membuat kita terjadi bentuk buah-buah roh, menghasilkan buah-buah roh. Dan akhirnya kita juga bisa menghasilkan buah-buah jiwa, memenangkan banyak jiwa. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari hidup saya dan saudara jangan sampai tidak dipenuhi oleh buah-buah roh. Jangan sampai kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, karena itulah hal yang paling penting. Dengan dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan gampang dipakai oleh Tuhan menjadi saksi, menjadi terang, menjadi orang yang gampang untuk menuai jiwa-jiwa. Karena Roh Kudus juga dikirim selain kita untuk dikuasai, dipimpin, diberi buah-buah oleh Roh Kudus, akan membuat kita, memampukan kita menaklukkan seluruh dunia untuk Injil Kerajaan Allah. Itu tujuan. Jadi dengan semua buah-buah Roh Kudus, buah-buah roh itu dari Roh Kudus yang bekerja, maka kita akan menghasilkan penuaian jiwa juga, menaklukkan banyak jiwa. Roh Kudus diberikan juga untuk kita bisa menyampaikan Injil. Roh Kudus diberikan juga untuk kita bisa menyatakan kebenaran Allah. Dan Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk bisa menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Jadi semua kekuatan Roh Kudus itu dicurahkan untuk penuaian jiwa-jiwa di dunia ini. Tahun ini Tuhan memberi saya visi dalam gereja hidup baru adalah tahun yang bekerja memberi buah. Dan mulai dari buah-buah roh ini akan banyak orang yang bisa menuai buah-buah roh akan terjadi, dan buah-buah jiwa 30, 60 sampai 100 kali lipat bisa terjadi. Dan inilah hidup yang harus dikuasai oleh Roh Kudus. Semakin dikuasai Roh Kudus, semakin bisa dipakai untuk mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa, mengasihi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, karya Tuhan. Dan saya harap saudara dan saya adalah orang-orang yang akan bisa menikmati karya Roh Kudus bekerja lebih dalam. Amin. Terima kasih. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap umat-Mu yang melihat siaran ini. Biarlah kuasa Tuhan dicurahkan. Biarlah buah-buah roh kami dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kami menghasilkan buah-buah roh dan menghasilkan buah-buah jiwa juga. Karena hidup yang mengalami buah-buah roh akan memampukan kami menjadi berkat, menjadi saksi untuk Injil Kerajaan Allah. Karena itu berkatilah semua supaya hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus. Untuk mencapai dikuasai oleh Roh Kudus harus ada Yesus yang diterima. Biarlah setiap kami semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan memberi persembahan dan sekalian nyanyi dan lagu tutup. Silakan. Puji nama Tuhan, kita akan menyanyi pujian Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sambung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberi waktu kami bisa beribadah, dan sekarang kami juga sudah memberi persembahan. Berkatilah semua umat-Mu yang memberi persembahan hari ini kepada pekerjaan Tuhan yang tetap lanjut di tengah-tengah pandemik sekalipun. Kami percaya bahwa hati yang bermurah hati, hati yang mengasihi Tuhan akan memampukan kami terus memberi yang terbaik. Memberi hidup kami, memberi semua yang Tuhan beri, haruslah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bahkan mengasihi jiwa-jiwa juga sesama kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat pimpinan Tuhan atas ibadah kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah campur tangan Tuhan untuk memulihkan bangsa kami melewati segala pandemik, bahkan seluruh dunia bisa melewatinya, dan tetap dunia ini tetap jalan karena Injil harus tetap dijalankan. Terima kasih, kami tahu kalau Injil masih tetap jalan, dunia akan tetap jalan juga, karena rencana Tuhan adalah Injil harus sampai ke ujung bumi. Berkatilah para misionaris, berkatilah rencana kami untuk bermisi ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan tetap campur tangan untuk Sumba, untuk NTT, untuk seluruh pulau di Indonesia. Mari Engkau campur tangan supaya pemberitaan Injil tidak berhenti, tetapi tetap jalan kepada semua daerah yang terabaikan juga. Bahkan Tuhan campur tangan hati kami, hidup kami mengabdi untuk Injil. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat umat Tuhan, gereja Hidup Baru. Biarlah tidak ada satupun yang tidak tumbuh imannya, tetap ditumbuhkan, tetap bisa berbuah-buah, bisa bekerja memberi buah. Itulah tujuan hidup kami di tahun ini, bahwa hidup kami harus ada alasan untuk menghasilkan buah-buah bagi nama Tuhan dipermuliakan. Buah-buah roh, buah-buah jiwa-jiwa akan kami tuai sesuai dengan visi yang Tuhan beri. Sesuai misi, akan ada banyak dari umat Tuhan yang bisa bawa jiwa. Terima kasih Bapak. Bapak, bahkan murid Engkau kirim. Jadikanlah kekuatan Kristus kepada semua umat Tuhan. Pak Rere, kami doakan supaya kesempurnaan yang sempurna Engkau kerjakan, Engkau nyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami percaya semua ada dalam perlindungan berkat dari Tuhan. Terpujilah Allah yang memberkati kami dan tim misi yang Tuhan percayakan bersama-sama. Kami terus berdoa supaya tim misi tetap dikuatkan senantiasa di dalam keadaan apapun. Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan. Berkati juga setiap pribadi yang menyaksikan berita ini. Mereka terus dikuatkan. Mereka yang belum mengalami dikuasai Roh Kudus, Tuhan jamah supaya benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Benar-benar menerima Yesus sebagai pemberi Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan termaterai dan akan bekerja untuk berbuah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kalau ada yang menyaksikan ini yang lemah, yang sakit, Tuhan juga jamah mereka di dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka sesuai dengan rencana Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Yang terikat kegelapan, lepaskan dari kegelapan dengan dalam nama Yesus yang adalah sumber kemenangan. Terima kasih, kami akhiri ibadah ini. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kami.
Tuhan Yesus menyinari kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Dan sesuai firman Tuhan, kami hidup untuk menikmati tertanam buah-buah Roh Kudus. Kami hidup dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami berkemenangan, sehingga kami terus dikuatkan, sehingga kami terus bisa menjadi berkat, menjadi saksi. Karena kuasa Roh Kuduslah yang menaklukkan seluruh dunia, menaklukkan kegelapan, menaklukkan apapun. Biarlah berkat kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bisa kuat melewati pandemik sekalipun karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Turunlah berkat ini atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan. Ibadah GB Hidup Baru secara live FB kami percaya sudah selesai dan sudah menjadi berkat. Kiranya saudara semua dikuatkan. Sampai jumpa dengan ibadah minggu depan masih live di FB, dan tanggal 31 bulan yang pertama akan ditutup di minggu yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.